Sudah tak terhitung berapa banyak serangan yang dilancarkan kelompok milisi Hizbullah sejak perang Israel-Hamas pecah Oktober lalu. Bahkan sejak berbulan-bulan lalu, pasukan pimpinan Hizbullah telah membombardir pos militer Israel di sepanjang perbatasan untuk mendukung Hamas. Terbaru, bagian utara kawasan Israel mengalami kebakaran dan menghanguskan berhektar-hektar lahan akibat roket dari arah Lebanon yang diluncurkan Hizbullah. Hal ini lantas menghadirkan pertanyaan, sehebat apakah serangan Hizbullah hingga menghadirkan dampak sebesar ini? Gelombang serangan Hizbullah. Asap dan api menghanguskan Israel Utara pada Selasa malam menyusul gelombang serangan roket dan drone yang ditembakkan dari arah Lebanon. Media Israel melaporkan nyala api telah berkobar sejak Minggu 2 Juni, di mana keesokan harinya Hizbullah mengatakan bahwa pihaknya lah yang meluncurkan satu skuadron drone ke markas militer Israel. Melalui keterangan yang dikutip Kompas, milisi asal Lebanon itu mengakui sedikitnya 40 roket ditembakkan ke pangkalan pasukan pertahanan Israel, IDF. Sebanyak 15 roket Hizbullah ditembakkan ke Katzrin, sedangkan serangan berikutnya menyasar wilayah Kiryat Shmona dan perbatasan Margaliot. Pasukan IDF sendiri mengklaim bahwa serangan roket itu berhasil dicegat dan tidak menimbulkan korban jiwa. Meski 2 orang di Kiryat Shmona dilaporkan mengalami luka-luka. Masih di hari yang sama, Hizbullah mengakui pihaknya telah meluncurkan drone ke arah Liman di Israel Utara, serta sebuah drone lainnya yang jatuh di kota pesisir Israel, Nahariya. Adapun serangan udara tanpa henti itu terjadi setelah militer Israel melancarkan gelombang serangan semalaman terhadap kelompok mereka. AFP melaporkan, petugas pemadam kebakaran Israel bekerja untuk memadamkan api di pinggiran Katzrin di dataran tinggi Golan yang dianeksasi Israel setelah serangan roket yang ditembakkan oleh Hizbullah dari Lebanon Selatan mendarat di area terbuka. Hanguskan 2.500 hektar. Akibat serangan beruntun Hizbullah, kebakaran terus berkobar hingga menghanguskan berhektar-hektar lahan di wilayah utara Israel. Mengutip keterangan yang dilaporkan The Cradle, serangan Hizbullah menghanguskan hampir 2.500 hektar lahan di wilayah ini, yang lantas membuat petugas pemadam bekerja keras untuk melindungi masyarakat dan properti. Bahkan hingga Selasa pagi, Dinas Pemadam Kebakaran Israel mengatakan bahwa tim masih berusaha memadamkan api meski sebagian besar kobaran api telah terkendali. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 30 tim pemadam kebakaran dikerahkan. Sementara pusat medis Ziv Israel Kota Safat di bagian utara mengatakan pihaknya merawat 6 tentara cadangan dan 5 pemukim karena cedera dan menghirup asap. Selain dampak terhadap pemukim, hampir 990 hektar lahan juga dilaporkan terbakar di dekat Amiad. Faktanya, kebakaran terjadi di Gunung Adir, Kafar Giladi, Kiryat Shmona, dan daerah lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan masih berupaya memadamkan api di Keren Naftali yang terjadi sehari sebelumnya. Kemudian, citra satelit baru dari satelit Sentinel-2 Komisi Eropa menunjukkan sejumlah besar lahan di selatan Katzrin yang dikenal sebagai kota utama Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki juga tampak hangus terbakar. Percaya diri dengan senjata baru. Meskipun baku tembak lintas batas telah berlangsung sejak awal Oktober, namun apa yang disebut sebagai serangan kompleks Hizbullah baru dimulai pada pertengahan April lalu. Lebih dari itu, Hizbullah telah memperkenalkan senjata dan taktik baru melawan Israel ketika perang di Gaza mulai berlarut-larut. Penggunaan persenjataan yang lebih canggih oleh Hizbullah termasuk drone yang mampu menembakkan rudal, drone peledak, dan jenis peluru kendali kecil yang dikenal sebagai Almas atau Diamond, membawa kekhawatiran tersendiri pada militer Israel. Seperti diketahui, kelompok asal Lebanon itu menyerang sebuah pos militer di Israel Utara pada Mei, lalu menggunakan pesawat tak berawak yang menembakkan 2 rudal. Menurut laporan militer Israel, serangan melukai 3 tentara, di mana 1 diantaranya mengalami cedera serius.
Kemudian, yang membuatnya disebut sebagai taktik baru adalah serangan udara itu menandai serangan lebih dalam di wilayah Israel. Profesor Ilmu Politik dan Urusan Internasional di Lebanon American University, Dr. Imad Salameh, menyebut Hizbullah memastikan kemampuan penuh dan potensi medan pertempurannya tidak dapat diprediksi dengan senjata dan taktik yang belum digunakan sebelumnya. Keputusan Hizbullah melancarkan serangan menggunakan drone dan proyektil, termasuk rudal berpemandu presisi, mencerminkan pendekatan strategis yang bertujuan mempertahankan elemen kejutan dan menjaga Israel dalam kondisi kalibrasi ulang yang konstan, katanya kepada Sputnik. Utara Israel jadi bulan-bulanan. Serangan yang berujung kebakaran bukan satu-satunya capaian Hizbullah. Faktanya, sejak meningkatkan serangan terhadap sasaran-sasaran di utara Israel, 120.000 warga Israel praktis masuk dalam jangkauan kelompok ini. Situs Israel Ynet menjelaskan bagaimana kota Naharia dan Akka yang relatif tenang selama berbulan-bulan seketika berubah sejak pesawat tak berawak jatuh di kawasan itu. Serangan di Naharia juga menandai pertama kalinya kota terkena serangan sejak saling serang terjadi di front utara. Sementara di Akka, sirene berbunyi selama 3 hari berturut-turut dan pecahan drone terlihat di kota ini pada Sabtu lalu. Di Katsrin, kebakaran terjadi setelah rentetan roket ditembakkan dari Lebanon. Pemukiman terbesar di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki itu ditembaki dengan rentetan roket dan menyebabkan kebakaran di beberapa lokasi. Sebagaimana yang terjadi pada Naharia dan Akka, para pemukim di Katsrin juga tidak dievakuasi setelah pengeboman yang terjadi. Namun Ynet di sisi lain menekankan bahwa banyak bangunan di kota ini tidak memiliki tempat berlindung yang cukup kokoh. Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma mencatat bahwa serangan Hizbullah pada bulan Mei menjadi yang tertinggi dengan 325 serangan, di mana angka ini melonjak dibandingkan 238 serangan pada April lalu. Israel siap serang Lebanon sekalian. Konflik antar Hizbullah Israel meningkat sejak Perang Gaza, membuat permusuhan di perbatasan Lebanon Israel terus berkobar terutama dalam waktu belakangan. Kelompok pejuang Lebanon, Hizbullah, menyebut pihaknya tidak ingin memperluas konfliknya dengan Israel, tetapi siap untuk berperang melawan pasukan Zionis jika diharuskan. Di sisi lain, Israel melalui Jenderal IDF Herzi Halevi mengatakan bahwa pihaknya justru siap menyerang Lebanon. Kepada Reuters, ia memastikan bahwa tentaranya siap dikerahkan ke perbatasan utara. Kami bersiap setelah proses latihan yang sangat baik dari staf umum demi mengerahkan serangan ke utara, kata Halevi dalam keterangan pada 4 Juni lalu. Menanggapi itu, Wakil Kepala Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, mengatakan kelompoknya siap untuk berperang jika diharuskan. Perang Israel dan Hizbullah sempat pecah pada 2006 lalu dan sejak saat itu puluhan ribu warga dari kedua belah pihak terpaksa angkat kaki dari perbatasan utara. Hizbullah sendiri didirikan untuk melawan Israel yang menginvasi wilayah Lebanon pada 1980-an. Kekerasan lintas batas yang telah berfluktuasi selama berbulan-bulan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hingga pada akhirnya kobaran api di utara Israel memicu serangan lebih lanjut yang telah dijanjikan oleh pihak IDF. Menurut kalian, akankah kekhawatiran terkait konflik yang lebih luas bakal terjadi?